Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Elvira Kairani dari SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Mosi pada perdebatan kali ini yaitu penggunaan dan pemanfaatan AI oleh siswa dalam mengerjakan tugas melemahkan kemampuan berpikir kritis. Saya sangat menentang posisi perdebatan pada siang hari ini, karena justru sebaliknya, AI adalah alat yang jika digunakan dengan benar bisa jadi pemicu lahirnya generasi yang berpikir lebih kritis, lebih reflektif dan melek teknologi. Sebelum masuk ke argumen, kenapa mosi ini muncul? Karena ada kekhawatiran bahwa siswa akan malas berpikir dan akhirnya menurunkan kualitas proses belajar. Apakah itu salah AI-nya? Justru bukan. Sama seperti kalkulator. Dulu saat pertama kali muncul, guru-guru khawatir murid jadi tidak bisa berhitung, tapi sekarang kita tahu bahwa kalkulator bukan pengganti logika matematika, tetapi melainkan alat bantu. Sama juga seperti smartphone, sosial media atau internet. Semua bisa berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana kita membimbing penggunaannya. Mari kita lihat pernyataan saat ini. AI seperti ChatGPT sudah menjadi bagian dari kehidupan siswa, bahkan pendidik hampir di seluruh dunia. Bahkan dalam sistem pendidikan Finlandia yang dikenal dengan pendidikan yang unggul, penggunaan AI dimanfaatkan secara bijak, bukan dihindari. Yang perlu kita tegaskan bahwa tugas kita bukan menolak AI, tetapi memanfaatkan AI secara bijak dan cerdas. Alih-alih melemahkan kemampuan, AI justru bisa menjadi alat bantu untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis jika digunakan secara bijak. Contoh sederhananya, seorang siswa yang bingung menulis esai tentang perubahan iklim bisa bertanya ke AI, lalu mengkritisi jawaban yang diberikan, membandingkan berbagai sumber dan mengolahnya menjadi argumen. Ini jauh lebih kritis daripada hanya sekedar menyalin dari Wikipedia atau bahkan tugas dari kakak tingkatnya. AI bisa memberikan poin-poin penting yang kemudian tetaplah siswa yang menganalisis dan menyaring informasi itu. Dan ingat, berpikir kritis itu tidak bisa dipisahkan dari informasi yang cukup. Dulu, untuk memahami topik kompleks, siswa harus membuka lebih dari 1 atau 2 buku di perpustakaan, atau bahkan perlu menonton video dengan durasi yang sangat panjang. Banyak juga siswa yang kesulitan memahami materi karena keterbatasan akses. Tidak semua siswa mampu untuk ikut les. Tidak semua siswa punya guru yang bisa menjawab 24 jam. Sekarang dengan AI, siswa bisa memahami konsep dalam waktu singkat, lalu melanjutkan proses berpikir. Kenapa bisa begitu? Apa dampaknya? Bagaimana solusinya? Artinya AI itu diibaratkan seperti peta, bukan kendaraan otomatis. Peta membantu kita melihat arah, tetapi kita tetap harus berjalan sendiri. Ingat, kita harus bisa memisahkan antara alat bantu dan pengguna. Diibaratkan pisau. Pisau itu bisa memasak atau bisa melukai, tergantung siapa yang menggunakan dan bagaimana cara dia menggunakan pisau tersebut. Sama halnya dengan AI. Jika AI digunakan untuk menyalin, tempel tanpa dipahami, ya tentu akan merusak daya pikir siswa. Tapi jika diajarkan dari awal menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, tentu hasilnya akan sangat luar biasa. Di banyak universitas top dunia, mahasiswanya memanfaatkan AI untuk revisi tulisan atau analisis data karena mereka sadar dunia kerja masa depan juga akan menggunakan AI. Bayangkan ada 2 siswa SMA yang diberi tugas esai. Siswa A tidak pakai AI, tapi menulis asal-asalan hanya 1 paragraf serta tidak jelas topiknya. Sedangkan siswa B atau siswa kedua menggunakan AI untuk mencari kutipan, lalu menulis ulang dengan pendapatnya sendiri. Siapa yang lebih kritis? Tentu siswa B, karena ia berani bertanya, memproses dan berani mengembangkan. AI di sini berperan sebagai pendamping berpikir, bukan pengganti. Penggunaan AI dalam pendidikan justru meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi jika dibarengi dengan panduan guru. Jadi kesimpulannya dari argumen saya yaitu, yang pertama, AI adalah alat bantu, bukan pengganti otak manusia. Yang kedua, AI justru menjadi pemicu berpikir kritis, bukan malah menjadi penghambatnya. Yang ketiga, yang perlu kita perbaiki bersama-sama adalah pendampingan dan cara penggunaannya, bukan melarang.
Dari seluruh argumen yang telah saya paparkan, sudah sangat jelas bahwa AI memiliki banyak sekali manfaat, alih-alih merusak kemampuan otak siswa. Mari bersama menggunakan AI secara bijak, aktif, dan kreatif, karena itulah kunci dari masa depan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.